Desa yang hilang di peta. Kami mencari desa penghasil emas legendaris, tapi di peta desa ini tidak ada. Satu-satunya cara sampai ke sana, ikut naik molek di jalur yang bahkan warga pun takut melewatinya. Dan hari ini kami mencoba menembusnya. Semua orang tahu puncak Monas dilapisi emas, tapi tidak banyak yang tahu dari mana emas itu berasal. Kami menelusuri jejaknya, menuju desa tersembunyi di Bengkulu Utara yang cuma bisa dijangkau lewat jalur ekstrim dan kendaraan bernama molek. Sebagai sarana transportasi dari Napal Putih ke Lebong Tandai, satu-satunya. Kita udah tersasar-sasar dari tadi di tengah perkebunan kelapa sawit. Ini kita ngikutin map di arahnya ke sini. Iya. Ini buntu jalannya. Kita akhirnya sampai, udah nyasar-nyasar jauh berjam-jam tadi di perkebunan kelapa sawit. Akhirnya sampai juga di Kecamatan Napal Putih. Dari desa air tenang inilah kita akan menuju sebuah desa yang terisolir di atas ketinggian pegunungan Bukit Barisan, Bengkulu Utara. Desa Lebong Tandai, tambang penghasil emas terbesar di masanya. Nah, sekarang sudah dibuka jalan lain, tapi tidak bisa dilewati, tanjakannya sangat ekstrim. Jadi mau ngomong double gardan pun masih, kalau nggak ahlinya, kalau nggak pakar off-road lah, masih mengerikan. Ini namanya molek, singkatan dari motor lori ekspres, buatan modifikasi desa air tenang. Mesin dompeng, roda kelahar, rem kayu. Hah? Aman? Kalau sementara waktu, walaupun daerahnya ekstrim, aman. Itu pengalaman saya. Ini kesempatan kami merasakan apa yang dirasakan masyarakat Lebong Tandai selama ini untuk menuju desanya. Kebersamaan yang sangat singkat. Ya. Jeduk dulu. Udah kejeduk. Ibu, Coba mau pulang kemana? Lebong Tandai. Ibu tiap berapa kali naik ini? Ya, sebulan sekali lah. Bulan sekali. Belanja-belanja gitu? Nggak cucu nggak aja. Oh, gitu. Sekarang kita persiapannya bawa apa aja? Bawa nasi. Minum. Nasi, minum. Cemilan. Karena perjalanan berapa jam? Ini udah full nih, teman-teman. Ya. Kamu belum pernah ya? Kamu orang sini belum pernah nyobain naik ini kan? Belum. Kalah dong. Baru naik motor pernah nyobain ke sana. Perjalanan kali ini dikomandani oleh Pak Abidin sebagai driver molek, dibantu oleh Rabil sebagai tukang geol atau kenek. Tugas tukang geol paling berat mengatasi semua kendala sepanjang perjalanan nanti. Ada juga Satoshi Kato yang sengaja datang dari Jepang hanya ingin mencoba naik molek ini. Semua berdoa ya. Nanti. Ayo kita berpetualang. Mulai berpetualang. Ya, dadah. Medan yang kami lalui pertama adalah perkebunan kelapa sawit dengan tantangan daunnya yang menjulur ke jalur sehingga berbahaya kalau kena muka atau badan kita. Terutama penumpang yang di bagian belakang sangat berisiko terkena daun atau ranting karena tanpa dinding pelindung.
Dengan muatan orang dan barang sebanyak ini, kita akan menembus hutan dan kebun-kebun di ketinggian pegunungan Bukit Barisan, melewati lembah dan jurang, jauh dari kata safety. Kalau mau jujur ya, aku pikir bukan kami saja yang takut dan khawatir. Penumpang lain juga takut. Hanya akhirnya mereka pasrah dan terbiasa karena tidak punya pilihan. Apakah ada yang peduli? Petualangan dimulai. Petualangan Lebong Tandai. Rel ini merupakan peninggalan Belanda, dulu digunakan untuk mengangkut hasil tambang. Belanda membangun sebuah jalur rel khusus, rel lori pengangkut emas. Pembangunannya dimulai sekitar tahun 1910, menembus bukit-bukit, menyeberangi lembah dan melintasi hutan lebat Bengkulu. Rel itu membentang puluhan kilometer, menghubungkan Lebong Tandai dengan pelabuhan-pelabuhan di pesisir barat Sumatera. Rapat dan padat. Jadi kita harus pelan-pelan karena orang belakang dia tidak ada tahanan, tidak ada dinding. Itu semak-semaknya terlalu padat, rapat sekali. Sejauh ini perjalanan kita masih di perkebunan kelapa sawit. Belum banyak hutan yang kita lewati. Di sini di depan kita masih ada jalur-jalur mobil juga. Mungkin jalur-jalur untuk mengangkut kelapa sawit ya. Nih. Rel yang sudah lapuk dan uzur karena di banyak titik sudah putus, lepas bahkan hilang. Ini menjadi tantangan utama perjalanan kali ini dan sangat berbahaya. Ngilu. Jarak yang akan ditempuh sepanjang 35 km kemungkinan akan memakan waktu 4-6 jam perjalanan. Wow, ini betul-betul menantang. Kami belum tahu seperti apa kondisi jalur ke depannya, tapi kami bisa merasakan aura ketegangan dari penumpang, terutama yang baru pertama kali naik Molek seperti kami. Pas di jembatan tadi itu. Iya. Ini sudah mulai kayu-kayu banyak di sini. Pohon-pohon semakin rapat dan padat. Wah. Jadi semakin rapat jalurnya. Jadi kalau pelan-pelan gini ya mengingat penumpang di belakang. Karena gerbong belakang tidak ada dinding. Sementara tanaman-tanamannya makin padat di sini, jadi pelan-pelan moleknya. Tebing. Kita lagi melewati tebing. Tantangan pertama ini. Allahu Akbar. Oh, Akbar. yo. Oh. Deg-degan rasanya. Deg-degan. Tambah oli dulu guys di lahar-laharnya itu di roda.
Jadi tadi waktu mau berangkat tambah oli di perjalanan per berapa jam, per berapa jarak itu. Nah ini jalannya agak berkelok nih. Wow, 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 wow. Bisa lolos kah? Bagian harus turun, di beberapa bagian dia harus turun, menjaga supaya roda keretanya tidak keluar dari rel. Rel yang semakin rapuh, besi jembatan penuh karat berusia ratusan tahun, entah sampai kapan bisa bertahan. Seperti rakyat Lebong Tandai, entah sampai kapan bisa bertahan dengan sistem transportasi seperti ini. Kita berhenti di atas jurang, relnya bolong-bolong di sini. Lihat dulu. Kita tidak tahu ada kendala apa. Nah, kita break dulu. Ibu bawa kue tuh. Makan kue dulu. Makan kue dulu. Biar nggak tegang ya, Bu. Siapa itu, Bang? Pasir. Untuk Rel. rel. Oh, pasirnya Jangan licin. supaya nggak licin. Ya. Gitu. Dia kalau nggak pakai pasir licin. Nanjak tuh nggak naik dia. Rodanya nggak memutar. Kabur. Ayo deh. Ini pasirnya banyak nih, buat perjalanan satu hari itu. Dia taruh pasir di atas rel itu. Supaya apa nggak tahu tuh. Kenapa ditaruh pasir? Di daerah-daerah tertentu dia taruh pasir. Itu taruh pasir untuk apa, Pak Bidin? Biar nggak licin, Pak. Supaya tidak licin. Oh, Kalau kami itu biar nggak ngosek. biar nggak ngosek. Slip. Slip. Dalam perjalanan ini bawa stok pasir, aku lihat di belakang beberapa karung supaya tidak licin. Karena ini tanjakan ya. Kita udah mulai masuk ke daerah tanjakan ini. Aku mau turun nggak bisa di sini lubang. Kita di atas jurang sekarang. Tuh. Persis ya saudara. Bapak berdarah kena Berdarah itu. nih. Iyo itunya. Ya itu situ. Itu. Alisnya juga. Kesabet itu. Sabat daun. Sepertinya butuh persiapan untuk melewati tanjakan satu ini.
Apa jadinya kalau sampai roda molek tergelincir dalam posisi seperti sekarang ini? Apa jadinya kalau rel lepas saat di atas jurang atau ada rel yang putus? Pikiran yang menakutkan diriku sendiri. Pikiran itu sulit aku kendalikan. Wah, jalurnya makin menantang. Ini kepala aku mentok ya. Kepala mentok ini. Jadi harus banyak nunduk sambil menghindari semak-semak gitu. Tambah oli lagi. Kalau habis tanjakan tambah oli lagi. Tambah BBM. Tambah BBM. Air. Oh, air. Nambah air. Haus ya. Untuk mendinginkan mesin. Iya. Bayangkan, memasuki kawasan hutan semakin banyak rel yang putus dan lepas. Aku heran dan baru tahu kalau rel yang putus dan tanpa bantalan masih bisa dilalui oleh lori molek ini. Tidak bahayakah? Awalnya hanya ingin menuntaskan rasa penasaran naik molek ke Lebong Tandai. Kami tidak pernah membayangkan kalau jalurnya sungguh menantang dan sangat memacu adrenalin. Ada rel yang putus. Mana tongon? Mari keman. Setiap ada kendala dan rintangan, Rabil harus turun mengatasinya. Itu kenapa dia disebut sebagai tukang geol. Molek harus sering digeol supaya rodanya bisa kembali ke rel. Apakah karena rel yang putus atau roda molek yang jatuh dari rel? Rabil bertanggung jawab untuk menormalkan kembali dan melanjutkan perjalanan dengan lancar. Lolos juga. Sudah berapa kali tantangan, tapi semuanya lolos. Kita berjalan di pinggiran jurang. Kuat aja. Iya, belum masuk relnya. Iya. Udah berkali. Nah, ada ini udah berkali-kali turun naik. Untuk menyesuaikan relnya. Oh. Karena relnya nggak selalu sesuai di jalur, jadi harus di adjust. Ini bang adjust. Ini pahlawannya. Oke. Ada yang putus lagi relnya. Pas. Oh. Lagi gitu, sesuaikan supaya terus masuk relnya. Nanti ada momennya keluar dari rel, di adjust lagi begitu. Bayangkan, Pak Abidin, Rabil, dan rakyat Lebong Tandai setiap hari bergelut dengan tantangan beresiko seperti ini. Sekalinya roda meleset dari rel atau rel lepas dari pegangannya, selesai semuanya. Ngeri. Guys, kita lewat jembatan lagi itu. Wow.
Akan melewati jembatan lagi. Turun, Pak. Turun. Oke. Lagi sebelah kabel naik lagi. Kita turun dulu. Jalannya rawan. Jalannya. Oh, ada ke? Sangkut ya. Gimana cara buka pintunya? Oke, Pak Abidin. Kita turun dulu karena muatannya berat. Harus turun. Semuanya turun. Ya, semuanya turun. Karena jembatannya. Gendong aja. Gendong. Kesempatan kita meluruskan kaki karena jalannya ekstrim. Kawida masih hidup di belakang? Masih. Dan kamu masih ada? Oh. Ketiduran. Kita lanjut dengan jalan kaki. Hati-hati Bu, licin. Lihat yang mau diinjak, perhatikan baik-baik. Enggak, yang punya anak tuh dipegang lah, masa? Oh, itu kakaknya tuh. Luar biasa perjalanan kita, sangat seru. Sekarang kita sambung dengan jalan kaki. Siapkan mental, siapkan nasi 2 bungkus. Jadi Bang lewatnya. Dulu jalan datar ini. Ini, Iya, kayak gini. Kena nyamblas ini. jadi memang banyak ya, banyak berbagai macam kendala. Ya, ada beberapa rel yang putus tapi disambung terus diangkat sama keneknya juga. Ya, kita tunggu keretanya nyebrang kereta lagi. Moleknya nyebrang jembatan. Jadi semua penumpang turun. Kita di sini berteduh yang cari tempat adem ya, Bu. Cari tempat adem. Kalau selain naik molek, naik apa lagi Bang ke sana? Nggak ada lagi. Nyambung nanti di Gunung Tinggi. 2 kali nyambung. Oh, Dari sini. mobil motor terus? Mobil motor situ dari PT. Oh gitu. Lari terangnya sampai mobil sana. Kalau ini Tapi kalau hujan ini nggak bisa ya? Kelihatannya seperti jembatan biasa. Sepertinya sudah lapuk dan banyak dimakan karat. Mungkin karena itu semua penumpang harus turun atau karena beban terlalu berat, sementara tanjakannya cukup tinggi. Yang pasti suara mesin molek terdengar tersengal-sengal. Mungkin capek, mungkin sudah tua. Perjalanan penuh spekulasi. Bahaya mengintai menunggu satu kesalahan kecil saja. Fatal. Masuk lagi kita. mulai menanjak, ditanjakan sekarang. Di samping kiri kita jurang. Ada rintangan lagi. Ada kayu melintang di depan kita. Ada kayu. Orang-orang bilang Lebong Tandai cuma untuk mereka yang berani. Jalurnya bukan jalan biasa. Ini lintasan maut berlapis sejarah dan emas. Tapi kami memutuskan untuk melihatnya sendiri. Oh, ini kita tidak ada relnya.
Tidak kami sangka sama sekali kalau jalurnya separah ini. Molek hanya jalan beberapa menit saja sudah ada rintangan. Bahkan kadang hanya berjalan beberapa meter sudah harus berhenti lagi untuk mengatasi halangan selanjutnya. Begitu seterusnya. Beruntung tidak ada longsor. Kalau longsor menutupi rel akan terjebak berhari-hari. Bayangkan, dengan semua halangan dan rintangan itu, seorang Rabil tidak boleh berkata lelah atau capek. Semua dihadapi sendiri, kadang dibantu oleh penumpang lain. Aku tidak bisa bayangkan ini anak muda punya tenaga simpanan sekuat itu. Tidak berhenti di segala medan, segala cuaca. Ini tanah merah. Kadang kita masuk medannya tuh tanah merah. Dito po ano? Cerita petualangan menuju Desa Lebong Tandai kali ini sangat menegangkan dan masih panjang ceritanya. Kita lanjutkan di next episode ya. Kalau kalian menyukai cerita petualangan, silakan subscribe, like, komen, dan share. Salam sayang. Ada lori juga di depan. Di depan ada kereta juga. Kereta apakah itu?